slow loh. Ya. Oh ini udah jalan. Oke. Baik. Ya terima kasih Ibu Yulia. Saya ke Bu Ya Yulia. Pak, Baik, Bu Yulia, selamat pagi. Kita berjumpa di sini ya. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Nah, mau izin dulu ya Pak Medi tadi untuk teknisnya boleh Bapak mungkin stop baik, Ibu Yulia. ya Pak. Oke. Saya ulang ya. Selamat pagi Bu Yulia. Sehat pagi ini ya. Selamat pagi Pak, Alhamdulillah sehat. Saya manggil Ibu ya di sini. Kira-kira untuk melakukan ini ya, Ibu akan melaksanakan coaching nanti ya. Betul Pak, betul. Akan melaksanakan coaching. Ini kalau boleh saya tahu ini kira-kira di mana atau apa potensi Ibu untuk melaksanakan coaching ini nanti, Bu? Potensi yang mau saya kembangkan itu adalah Pak potensi memberdayakan si koci Pak. Hmm, Selama ini saya kurang mampu menggali potensi dari si koci itu untuk bagaimana meningkatkan kompetensi dirinya. Itulah yang saya alami sekarang ini, Pak. Sepengetahuan Ibu memberdayakan coach itu gimana? Menurut saya, Pak, berarti kita memberdayakan menggali potensi, Pak. Bagaimana dia tuh bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, gitu, Pak, menurut saya. Hmm, oke. Jadi kira-kira apa yang Ibu persiapkan, Bu? Oh, kemarin Pak sudah berusaha saya untuk mencari eh, referensi bahwa apa-apa pertanyaan pemantik nanti yang bisa saya ajukan sehingga si koci saya ini mampu eh, mengetahui apa kekuatan dirinya sendiri yang bisa dikembangkannya gitu Pak. Hmm. Terus apa di di segi mana nanti kira-kira Bu yang akan dikembangkan itu, Bu? Dan apa tadi? Menggali potensi diri ya. Iya Pak, betul Pak. Ibu memandangnya seperti apa gitu potensi diri seseorang itu, seorang coach. Menurut saya, Pak, potensi diri itu adalah kekuatan dirinya atau kemampuan dirinya untuk melaksanakan sesuatu hal yang ingin dia capai sehingga suatu permasalahan ataupun yang dihadapinya bisa diselesaikannya, Pak. Hmm, Bisa diselesaikannya sendiri gitu, Pak. ini sendiri. Sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya gitu, Pak. Hmm. Jadi peran Ibu di situ nanti sebagai Inilah Pak, kita sebagai coachnya, saya berusaha nanti bagaimana untuk menggali potensi diri si coach ini melalui pertanyaan-pertanyaan permantik mungkin Pak, atau bisa saya memberikan suatu umpan balik mungkin yang bersifat positif, yang bisa membangun bahwa dia menyadari, oh ini kekuatan saya sebenarnya, itulah yang akan saya eh, laksanakan nanti Pak. hmm, baik. Jadi Ibu sudah ini ya sudah siap ya untuk tampil untuk apa mengcoaching nanti mengcoach ya, mengcoaching si coach ini nanti ya. Betul Pak. Sebelumnya Ibu sudah kenal dengan coachingnya? Sudah, Pak. Saya kebetulan ini Pak Medi adalah salah satu kepala sekolah ini Pak yang nanti saya coaching karena kami sudah dipertemukan dalam satu kegiatan. Jadi saya sudah mulai memahami sebetulnya sebagaimana Pak Medi ini adalah posisinya sebagai kepala sekolah SMP, Pak. Baik, baik, baik. Ya, jadi mungkin setelah Ibu nanti mengcoaching, kita berjumpa lagi, Bu ya. Saya juga ingin tahu nanti gimana perkembangan atau mungkin izin saya nanti melihat bagaimana Ibu bisa mengcoaching si coach ini ya. Setelah itu nanti kita berjumpa lagi. Bisa, Bu ya. Oke, Pak. Nah, Oke. saya persilakan Ibu untuk Ya, Pak, terima kasih, Pak. Mungkin langsung kami ke Pak Medinya ya, Pak ya. silakan ya. Saya off kamera ya. Oke, siap, Pak. Assalamualaikum Ibu Yulia.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ya, Pak? Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat Bu Alhamdulillah. Yulia. Luar biasa. Dari wajahnya nampak kok Pak cerah. Masih semangat ini. Iya, ini kembali lagi nih butuh bantuan Bu Yulia ini Iya eh, Pak, apa untuk kira-kira ya Pak ya yang bisa saya bantu? iya begini Ibu dalam melaksanakan praktik pembelajaran Bu di kelas itu saya masih menemukan murid-murid saya itu yang kurang tertarik ini Bu. Jadi ada kelompok murid ini yang memang kemampuannya cepat menangkap materi. Ada kelompok lain itu yang lambat Ibu. Jadi ketika misalnya saya berikan tugas yang cepat ini dia cepat selesai, akhirnya mengganggu kondusivitas kelas. Itulah kira-kira masalahnya ini Bu, yang saya hadapi. Saya kan jadi bingung kalau misalnya saya ikuti yang cepat, nanti yang lambat menangkap ini akan tertinggal gitu. Tidak mampu mengejar materinya sesuai dengan teman-teman yang cepat nangkep materi itu gitu. Oke Pak, jadi permasalahan Bapak yang saya tangkap ini adalah siswa yang kurang mampu ya Pak ya, mengikuti Iya. kegiatan pembelajaran. Mungkin ada beberapa mode apa tipe dari siswa kita, ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya Pak ya. Iya, jadi Oh, ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Dua-duanya ini Bu sekarang menjadi masalah Bu, karena yang mampu pun ketika mereka cepat menyelesaikan, misalnya saya kasih kuis kan, ada tugas gitu kan. Begitu mm-mm. mereka sudah selesai ini malah mengganggu yang lainnya gitu. Oh gitu ya Pak ya. Iya, Berarti eh, ada ya Pak ya rangkaian permasalahan. Satu masalah udah selesai, mampu dia dengan cepat. Akhirnya dia menimbulkan satu masalah baru gitu ya iya Pak ya. itu Dia dia Bu. mengganggu teman gitu. Oke Pak. Betul. Jadi menurut Bapak sekarang nih apa harapan Bapak yang akan Bapak capai dari keinginan atau keadaan yang sekarang terjadi? Apa harapan Bapak gitu? Saya sih berharap sebenarnya Bu, kelas saya itu ya yang anak-anak yang mampu menangkap dengan cepat itu, dia aktivitas belajarnya di dalam kelas itu penuh sesuai dengan kemampuannya. Sementara yang lambat juga saya bisa melayaninya yang lambat. Jadi saya ingin sebenarnya pembelajaran yang saya lakukan itu mengakomodir dua-duanya karena saya tidak mungkin memilih satu di antara dua, tapi harus saya pilih dua-duanya karena kedua-duanya murid saya, kedua Betul Pak. kelompok itu juga berhak mendapatkan layanan dari saya gitu. Bagus Pak, betul. Luar biasa Bapak. Bagaimana Bapak nih mampu mengakomodir keduanya. Berarti semua siswa bisa Bapak kondisikan gitu ya Pak ya. Iya, Betul. betul Bu. Jadi Cuman yang itu cepatnya itu yang menjadi harapan saya Bu sebenarnya. Cuman memang untuk mewujudkan itulah yang hari ini saya masih merasa kesulitan. iya Pak, bagus. Jadi menurut Bapak di mana tantangannya untuk Bapak mewujudkan harapan ini kira-kira Pak? Tantangannya itu sebenarnya bagaimana, membuat pembelajaran yang saya sajikan di dalam kelas itu cocok bagi anak yang, katakanlah tadi yang cepat menangkap, sama cocok juga bagi anak yang, lambat menangkap gitu. Kedua-duanya terlayani. Nah itu tantangan tersendiri bagi saya Bu, untuk mewujudkan itu gitu. Saya masih bingung bagaimana caranya ya, supaya kedua-duanya ini terlayani dengan baik gitu. Iya, iya betul Pak. Jadi dari yang Bapak sampaikan tadi, Bapak sebetulnya sudah ada gambarannya. Tantangannya saya ini pembelajaran saya kurang efektif. Jadi bagaimana saya membuat pembelajaran yang cocok gitu ya Pak ya? Iya betul Mampu Bu, Bapak betul, terapkan di sekolah. Jadi betul. sudah terpikir sama Bapak nih, oh saya besok membuat pembelajaran yang tepat lah supaya semua siswa bisa terakomodir gitu dengan baik gitu. Jadi Pak Iya. membuat perencanaan pembelajaran yang tepat, kira-kira
seperti apa perencanaan yang akan Bapak wujudkan gitu. Nah, saya kan kemarin itu mengikuti kegiatan pelatihan ya Bu tentang pembelajaran terdiferensiasi. Nah, Luar saya biasa, Pak. tertarik menerapkan itu. Mm, mm, Bagaimana mm, mm. berarti saya bisa melakukan diferensiasi prosesnya. Betul, Saya betul. saya saya akan berusaha menerapkan itu walaupun belum pernah terus terang, Bu. Saya Mm, akan mm, mm, coba mm. bagaimana prosesnya itu bisa berbeda. Betul. Artinya barangkali saya bisa memberikan materi yang lebih kaya kepada anak Mm, yang mm, mm. tadi cepat nangkap, kepada kelompok yang cepat Mm, nangkap, mm, mm. kemudian mungkin materi yang lebih standar kepada anak-anak yang lambat sehingga misalnya ketika saya berikan tugas mereka mengerjakan kuis-kuis yang saya berikan, waktu penyelesaiannya lebih kurang akan menjadi sama. Sehingga tidak tidak saling ketika mana yang selesai duluan kemudian mengganggu begitu. Mm, 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 mm. Bagus, berarti ini udah ada nih bahwa Bapak akan membuat pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Bagaimana Iya, pembelajaran itu betul. dari gambaran yang Bapak sampaikan tadi bahwa berpihak kepada semua murid ya Pak ya. Iya, betul, Sesuai Bu. dengan gaya belajar mereka gitu yang sudah Bapak sampaikan. Jadi itu Iya. salah satu bentuk mungkin solusinya bagaimana Bapak bisa mengatasi pembelajaran ini berjalan secara baik dan bagus gitu ya Pak. Jadi Pak selain itu Pak, menurut Bapak ada nggak rasanya solusi dari Bapak sehingga kondisi kelas itu tetap kondusif untuk kegiatan pembelajarannya gitu Pak? Ya, saya punya ide tadi dalam, melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi itu kan, ada bisa pada konten, pada proses, dan pada produknya. Nah, saya kebetulan kan mengajarkan, pembelajaran bahasa Inggris ini, Bu. Saya pun bisa variasikan bukan hanya pada proses belajarnya, tetapi saya merencanakan untuk variasi pada produknya begitu, Bu. Bagaimana misalnya ketika saya mengajar, contoh materinya itu Bu tentang recount text ya. Recount text ini kan bisa saja saya sajikan, maksudnya saya tagihkan produknya nanti kepada siswa bisa dalam bentuk video begitu, bisa dalam bentuk tulisan gitu, bisa dalam bentuk yang lain misalnya. Karena supaya masing-masing anak itu memiliki merasa terakomodir apa yang dia butuhkan begitu, Bu. Bagus Pak, luar biasa. Berarti Bapak tadi udah buat perencanaan yang mana pembelajarannya berdiferensiasi dan juga Bapak akan membuat bagaimana kegiatan pembelajaran pada produk Bapak tekankan bahwa ada ragam produk ya Pak ya yang Iya, sesuai betul, Bu. dengan gaya belajar mereka sehingga produknya bervariasi dan beragam. Luar biasa Pak apa yang sudah Bapak eh, dapatkan bahwa untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas Bapak gitu. Kira-kira Pak, siapa saja yang bisa Bapak libatkan dalam kegiatan ini gitu? Nah, itu dia Bu. Saya tentunya yang pertama pimpinan ya Bu ya sebagai kepala sekolah harus mengetahui rencana apa, skenario apa yang sedang dirancang oleh guru. Kemudian saya meminta bantuan dari sejawat begitu Bu untuk membantu melakukan observasi. Hmm, hmm, Karena hmm, hmm. saya harus melakukan penilaian terhadap diri saya sendiri Iya, ya, di betul-betul Pak. luar jadwal observasi yang dilakukan oleh Hmm, 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 pimpinan. hmm. Tapi karena ini masih awal saya menerapkan, saya pengen tahu nih dari sudut pandang teman saya, dari rencana yang sudah saya lakukan kira-kira ini cocok apa tidak, Ah, sesuai apa tidak gitu. Juga saya minta bantu teman saya untuk saya sudah buat itu Bu untuk lembar observasi peserta didiknya begitu. Bagaimana keaktifan peserta didik oke Pak. saya, anak-anak saya dengan model belajar semacam ini begitu, Bu. Iya, bagus Pak. Berarti Bapak nanti bagaimana dapat melibatkan teman sejawat, salah satu yang bisa mengobserver Bapak di dalam kelas sehingga nanti Bapak berharap nih ada masukan. Oh, ini, gitu ya Pak ya.
Iya, betul Bu. Ah, Karena luar kan biasa itu. saya baru pertama kali mencoba, pasti masih membutuhkan penyempurnaan-penyempurnaan. Oh, oh. Dan melalui itulah saya berharap ada penyempurnaan dari masukan dan lain sebagainya. Oke, Pak. Gitu, Bu. Oke, Pak. Sekarang perasaan Bapak ini, sejauh mana kemampuan Bapak untuk mengkoordinir kegiatan sekolah di dalam kelas Bapak? Akodomen, maaf gitu, Pak. Mengkoordinir kegiatan di sekolah. Iya. Iya, jadi eh, perasaan saya ini Bu sekarang dalam mengkoordinir kelas saya itu saya menjadi lebih percaya diri Bu. Jadi kalau tadi di awal saya kesulitan sebenarnya bagaimana mengakomodir kebutuhan belajar dua kelompok anak yang memang berbeda. Setelah melakukan percakapan ini di sesi ini dengan ibu, ini saya menjadi punya ide Bu, punya ide praktik baik bahwasanya perencanaan dalam kegiatan pembelajaran itu bisa kok diakomodir dua-duanya. Saya pun baru teringat tadi tentang pembelajaran terdiferensiasi Ibu, diferensiasi Bu setelah Ibu tanya. Terus bagaimana caranya begitu Bu. Mantap Pak, berarti ini sudah terbangun suatu bahwa Bapak tuh udah percaya diri nih. Saya insya Allah bisa gitu ya Pak ya, Iya dengan cara Ibu. ini yang sudah Bapak sampaikan tadi gitu. Jadi Iya. harapan Bapak ke depannya seperti apa kelas ini nantinya kalau seandainya sudah Bapak laksanakan apa yang sudah ada di dalam pikiran Bapak itu, bagaimana harapannya gitu. Harapan saya Bu, tentu suasana kelas saya itu akan menjadi suasana kelas yang hidup di mana masing-masing anak karena terakomodir kebutuhannya, maka setiap anak itu akan mau berpartisipasi aktif Hmm. dalam pembelajaran. Kemudian Hmm. anak yang pintar dengan mungkin anak yang butuh dituntun lebih itu bisa berkolaborasi. Itu juga menjadi persoalan yang mesti saya selesaikan bagaimana anak-anak yang secara akademik baik tapi juga harus memiliki karakter yang baik. Nah, salah Hmm. satu Hmm. karakter yang Hmm. baik Hmm. itu kan mampu berkolaborasi. Jadi mampu berkolaborasi sehingga nantinya mereka juga bisa menjadi tutor bagi sebayanya, kita manfaatkan tutor teman sebaya dan lain sebagainya. Demikian, Bu. Mantap, Pak. Jadi luar biasa apa yang Bapak inginkan, yaitu ada dua kata yang tadi saya tangkap itu berpartisipasi aktif siswanya itu Iya, harapannya ya iya. Pak ya. Yang pertama, Iya. yang kedua siswanya bisa berkolaborasi. Bahkan nanti Mm-mm. bisa juga menjadi tutor sejawat ya Pak ya. Iya, Oh, Bu. jadi dari harapan ini, apa yang ingin Bapak capai ini adalah suatu gambaran niat Bapak untuk memperbaiki supaya mutu pendidikan di sekolah Bapak lebih meningkat lagi. Jadi Pak, eh, kegiatan ini atau apa yang sudah Bapak rencanakan ini, kira-kira mulai kapan bisa Bapak laksanakan gitu? Mungkin saya laksanakan minggu depan ini, Bu. Saya sudah menyusun perencanaan-perencanaan, ditambah dari sesi ini saya juga akan menyempurnakan perencanaan yang sudah saya siapkan, Bu. Dan insya Allah untuk minggu depan saya sudah akan mulai menerapkan ini, Bu. Akan Bagus mulai Pak. menerapkan ini. Jadi ada beberapa yang akan Bapak laksanakan. Eh, Tetap semangat ya Pak, Bapak luar biasa Iya, Bu. orangnya, Bapak Sama-sama. bisa. Bagaimana nanti bahwa kegiatan pembelajaran itu kondusif, bisa terlaksana sebaik mungkin ya Pak, Pak, sesuai dengan Iya. apa yang Bapak harapkan. Mudah-mudahan Pak, untuk kedepannya sekolah Bapak, kelas Bapak mungkin yang terutama menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya sesuai dengan yang Bapak harapkan gitu. Jadi Iya, baik, Bu. kira-kira Terima Pak kasih. dari kegiatan ini, dari apa masalahnya, nanti eh, apa solusinya yang sudah Bapak temukan, boleh mungkin Bapak review kembali. Oh ini Bu, ini itu Pak, boleh silakan Pak. Iya, baik Bu. Dari sini saya mendapatkan insight baru Bu tentang apa yang akan saya lakukan di dalam kelas dan luar biasa Bu Yuli sudah membantu menuntun saya menemukan ide-ide baru Bu. Terima kasih banyak Ibu untuk sesinya, untuk waktunya. Saya sangat menghargai ini dan ini sangat berarti bagi saya. Terima kasih Bu Yuli. Baik, Pak. Sama-sama. Terima kasih juga. Semangat ya, Pak. Baik, Assalamualaikum Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yuli. Ya, Bu, Iya Pak Andrimar. bagus setelah melaksanakan coaching tadi ya. Gimana Mm-mm. perasaannya? Oh, di sini saya sudah mulai, Pak, menemukan bahwa untuk kompetensi yang saya harapkan itu terutama memberdayakan si koci, itu berarti kita harus timbulkan dulu bagaimana kita hadir penuh gitu ya, Pak ya. Itu yang pertama paling penting bagi saya, Pak, catatan bagi saya. Bagaimana kita harus hadir penuh dulu. Betul-betul mengamati bahwa si koci kita ini adalah orang yang butuh bimbingan atau arahan dari kita supaya dia bisa mengupgrade dirinya, bisa mempercayai dirinya sendiri bahwa dia ada kekuatan lain gitu Pak menurut saya. Ya, jadi ada ditemukan di dalam diri coachingnya, Bu. Sudah mulai nampak Pak dari beberapa kali pertanyaan, beliau sudah mulai menampakkan bahwa oh, saya mampu di sini, saya mampu di sini dengan beberapa pertanyaan pemantik sehingga si coach saya sudah bisa menengokkan oh iya potensi saya bisa kok dari segi ini ada lagi yang lain yang belum saya expose gitulah Pak kira-kira. Baik, baik, baik. Ya, saya juga tadi menengok ya, meninjau ketika Ibu melaksanakan coaching tadi dengan coachingnya. Nah, kira-kira menurut Ibu performa masih adakah performa Ibu yang kurang di situ? Saya Pak terus terang untuk hadir utuh saat kita melaksanakan kegiatan koci ini itu mungkin awal dari kompetensi pertama ya Pak ya, hadir utuh itu. Karena permasalahan saya adalah saat saya berusaha untuk hadir utuh, sementara ada kegiatan lain yang sedang terpikir, yang belum terselesaikan, tugas yang lain yang belum terselesaikan. Itulah yang membuat saya eh, rasanya kurang mampu dari segi itu, Pak. Namun saya sudah berusaha semampunya sebenarnya, Pak. Tapi itulah keterbatasan untuk eh, memanage diri saya udah siap sepenuhnya. Jangan ada pikiran yang lain. Itu yang saya alami, Pak. Baik, baik. Ya, terima kasih Ibu. Izin Bu ya, saya Iya, menyampaikan Pak. sedikit tentang pengamatan saya tadi ya mengenai coaching yang Ibu lakukan dari Bu Yulia terhadap Pak Medi tadi ya. Iya, Pak. Eh, Secara keseluruhan, coaching Ibu lakukan itu sudah cukup bagus ya, sesuai juga dengan apa yang diharapkan dan tersampaikan ya tujuan yang Ibu ingin lakukan di awal tadi dan area pengembangannya pun sepertinya masuk tadi udah mulai kelihatan gitu. Jadi jaga juga Pak Medinya udah mulai ini ada terlihat muncul inspirasi-inspirasi baru, adanya strategi baru yang muncul ya, sehingga mungkin nanti sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, sedikit mungkin koreksinya Iya, Pak. kepada Ibu ya, Mm-mm. sebagai masukan saja mungkin eh, kepada kegiatan identifikasi ya, identifikasi di tahap kedua ya setelah tujuan lalu identifikasi. Nah, di situ tadi saya menilai katakan mungkin Ibu terlalu banyak bicaranya gitu ya atau lebih terkesan mengarahkan begitu tadi ya. Kita kurang kurang mengeksplor, kurang menggali, tapi banyaknya tadi mengarahkan gitu ya. Di situnya pada bagian identifikasi, tapi bagian lainnya, bagian aksi, bagian rencana tindak lanjut, ya itu sudah cukup bagus tadi. Cuma tadi mungkin menggali letak permasalahannya. Nah, Oke, Pak. Itu yang kurang ya, Pak. kurang masuk, tapi lebih lebih kepada tadi mengarahkan gitu ya, lebih mengarahkan, nah gitu. Baik. Eh, Kira-kira dalam
selain Ibu sampaikan tadi, kendala Ibu dalam melaksanakan coaching itu apa? Ya, yang paling saya rasakan itu tadi, Pak, untuk hadir utuh Ya. itu mungkin yang harus saya apakan dulu dari awal gitu, Pak. Hmm. Baik, ya Yang memang mm-mm. kalau kita ingin melakukan coaching, ya sejatinya kita harus lepas dulu dari Iya, betul, Pak. kita sendiri ya, agar kita bisa hadir penuh, kehadiran penuh Iya. kita memang tercipta di Berarti eh, intinya menselaraskan ya, Pak, hati, pikiran, dan badan itu yang Nah, agak nanti saya apakan, Pak. kalau nggak selaras pikiran hatinya, apa yang di hati dengan yang di mulutnya nggak sama nanti. Iya, betul, Pak, betul, Pak. Nah, kehadiran penuh itu memang sangat Mm-mm, penting mm-mm. karena ketika kita apa juga ya ingin memperhatikan kita apa ketika ada orang yang ingin diperhatikan dan kita harus memperhatikan ya perhatian kita harus penuh ke dia kan gitu kan. Iya, betul, Pak. Kalau perhatiannya terpecahkan ya mungkin dari situ saja ya. Kira-kira trik apa nih Bu ya untuk bisa menghadirkan diri sepenuhnya kalau kita melakukan coaching. Eh, saya nih Pak berusaha berpikir kalau seandainya kegiatan coaching saya lakukan, Hmm. saya perbaiki niat saya dulu Pak. Hmm. Niat di hati saya ini ada coaching, ada coaching yang akan saya hadapi. Jadi niat hati tulus dan ikhlas menyempatkan waktu dan pikiran saya untuk menghadapi si coaching nanti. Karena kita kan Pak kadang nggak tahu juga di dalam proses kegiatan coachingnya nanti mungkin ada si coachingnya yang menurut kita ini ada yang terlalu mengambang penyampaiannya, ada yang terlalu apa Pak sibuk dengan apa pembicaraan yang kurang jelas gitulah kira-kira Pak. Jadi Yang dari terarah. awal mungkin saya harus udah siap nih. Oh, saya nanti berbagai macam Hmm. tindakan atau perilakunya yang harus saya maklumi. Ah, gitu mungkin dari awalnya. Jadi niat itulah yang harus dari awal saya betul tekankan bahwa niat saya ini tulus untuk kegiatan coaching gitu Pak. Luar biasa sekali Ibu ya rencananya ataupun target yang ingin Ibu capai selanjutnya ya. Baik, mungkin sebagai penutup Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses observasi kita kali ini? Baik Pak, luar biasa. Bagaimana Bapak tadi sudah memandu saya bahwa kegiatan Ibu dalam kegiatan coaching saya, awalnya tadi saya adalah sampaikan kepada Bapak bahwa saya ingin meningkatkan kompetensi untuk peningkatan kompetensi si coach. Itu kompetensinya ya Pak ya, pemberdayaan kompetensi si coach. Jadi ternyata pemberdayaan dari kompetensi ini saya harus mampu dulu secara utuh untuk menghadirkan eh, bahwa kita ini benar-benar siap untuk melaksanakan dan juga dari Bapak sampaikan tadi bahwa di awal untuk identifikasi permasalahan mungkin saya belum bisa eh, bahkan seolah-olah saya mengambil ahli ya Pak ya. Itu yang akan saya hilangkan gitu Pak. Saya tidak boleh mengambil ahli. Oh, saya udah tahu ini masalah Bapak, jangan sampai itu gitu. Kita serahkan sepenuhnya kepada si koci kita menyampaikan unek-uneknya. Kita ikuti alur pikirannya dulu. Jangan kita cut. Oh, ini saya udah tahu nih. Maunya seperti itu ya Pak ya. Jadi harapan ke depannya mudah-mudahan Oke. ini bisa saya lebih maksimal lagi dalam kegiatan tersebut Pak. Baik, baik. Terima kasih Ibu. Sungguh luar biasa pendapatnya. Ya, memang bagus. Bagus kita tahu kemana arah omongannya si coach ini. Kita bagus, kita bagus apa? Baik kita tahu kemana. Mengetahui gitu ya Pak. Tapi bukan kita menjudge-nya, bukan kita Ya gitu Pak, betul betul. atau apalagi nanti sampai mengintimidasi dan mengarahkan bahwa Bapak ini harus begini. Iya iya iya. Kan itu ya. Biarkan muncul dari dirinya sendiri walaupun kita sudah nampak nih kemana arah omongannya nih nanti kita udah nampak ini kan gitu ya. Iya Pak, iya Pak. Itu Jadi mungkin menahan diri untuk itu lah mungkin harus belajar nih Pak. mungkin penguasaan emosi ibu sendiri ya Iya iya betul betul perlu Pak. ditingkatkan. Betul Pak. Ya, ya, baik. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi kita ini, ada observasi kita ini selesai ya.
mulai tadi adanya dari pra-observasi, kemudian Ibu melakukan coaching, kemudian juga saya mengobservasi, ya Ibu melaksanakan coaching, sampai sekarang pada tahap pasca observasinya. Insya Allah berjalan dengan baik, kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tentunya semoga Ibu tetap sehat dan bisa melaksanakan Amin. kegiatan hariannya, Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu. Kita mungkin lanjut dengan kegiatan kita selanjutnya. Ya, Bu, terima Oke, Pak. Terima kasih banyak. Luar biasa masukan dari Bapak. Nah, bisa di stop ya Pak.